إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الذين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Masyaallah muslimin hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur atas karunia nikmat terbesar, derajat tertinggi adalah keimanan. Iman kita ini dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembeda antara manusia dengan binatang. Allah berfirman, "Inna syarra dawabi indallahi alladziina kafaru wa hum la yu'minun." Sebelum binatang di sisi Allah adalah orang kafir karena dia tidak beriman. Karenanya bersyukur kita masih punya iman. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kalau mempunyai iman ini kita bisa istiqomah dengan menuntut ilmu. Dan kita baru saja menyelesaikan saum Ramadan. Ini live jurnal. Siapa yang melihatnya? Belum. Kalau Pak Yudi melihat, kita tadi bersama lebih dekat ini. Insyaallah. Saudara, coba saya ulas kembali materi di bulan Ramadan sedikit karena kita akan nyambung di bulan Syawal sesuai dengan tema yang disampaikan oleh DKM Masjid apa ya? Rolatul Jannah. Masya Allah, sampai lupa lagi saya menjenani Masjid Rolatul Jannah. Alhamdulillah, apresiasi buat takmir Masjid DKM, pengurus yang berusaha memaksimalkan acara kajian di malam hari ini, tepatnya di malam Jumat. Tanggal berapa sekarang? 18 April, bertepatan dengan Syawal. Tanggal Syawal. Masuk tanggal 7 11 Syawal ya. Agak 11 Syawal. Insyaallah. Kalau Ramadan dihitung, kalau Syawal kan dihitung ya. Saudara, kita sering mendengar kalimat yang seperti ini. Memang kalau sudah watak itu susah untuk dirubah. Sering nggak mendengar kalimat itu? Kalau sudah watak itu memang susah untuk dirubah. Kira-kira kata-kata itu benar atau salah? Ada benarnya, ada salahnya. Jadi nggak membingungkan ya. Ternyata itu tidak benar. Watak susah untuk dirubah itu tidak benar. Jangan menghukumi. Karena biasanya kita satu kali tidak ajak orang tidak diikuti, kita tidak mau ngajak lagi. Betul tidak? Ada orang yang bilang begini, Ustaz, di daerah saya ini susah untuk ke masjid. Sudah kamu aja. Oh, bosan ngajarnya Ustaz. Siapa saja yang diajak, Pak RT, saya ajak ke masjid. Mau? Gak mau. Terus siapa lagi? Ya itu banyak. Siapa? Pak RT, saya ajak ke masjid. Gak mau. Lalu siapa lagi? Banyak. Siapa? Pak RT, saya ajak. Ternyata dari tadi yang disebut siapa? Pak RT. Berarti dari berapa? Satu orang yang diajak dihukumi sekampung tidak mau. Ini parah. Nah, ini jangan sampai terjadi
Terus siapa lagi banyak, siapa lagi ngambil gitu. Ternyata cuma satu orang yang diajak tidak mau, dihukum semua tidak mau. Nah, itu tidak benar. Parahnya lagi mengeluarkan statement yang buruk. Memang kalau sudah matang, Ustaz, susah. Ini parah lagi. Saudara, jangankan kita yang punya dititipi oleh Allah akal. Harimau saja, harimau yang tidak dititipi akal cuma nafsu bisa diubah akal-akalnya oleh pelatihnya. Yang tadinya mau makan daging, bermangsa, garam, ganas, jadi lentur terhadap pelatihnya, ngikut apa kata pelatihnya. Kenapa? Karena dibentuk akal otaknya. Dan ternyata Allah ingin membentuk kita dengan bulan Ramadan itu, membentuk karakter pemakan di siang hari supaya tidak makan yang halal. Yang halal saja di bulan Ramadan oleh Allah diharapkan di siang hari dan boleh dimakan. Yang halal, minuman, makanan yang halal tidak boleh dimakan di siang hari. Apa motivasinya? Kenapa dilarang memakan makanan yang halal di siang hari? Padahal halal saja makanan itu, melatih agar kita terbiasa di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syawal, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan yang akan datang ini terbiasa. Jangankan yang diharamkan Allah, yang dihalalkan sekalipun kalau memang Allah melarangnya, kita tidak memakannya. Itu supaya terbiasa. Gitu. Dan waktu pembentukan karakter manusia di bulan Ramadan yang tadinya pemakan di siang hari, sehingga dia tidak makan dengan puasa, tidak minum karena dia puasa, tidak berhubungan suami istri dengan istrinya yang sah di siang hari karena lagi puasa. Dan Allah pun memberikan dukungan yang luar biasa dengan lingkungan yang setan saja dibelenggu di bulan Ramadan. Setan jadi dibelenggu, diikat oleh Allah. Nah sekarang bulan Syawal, setan bebas ini, sebebas-bebasnya ini. Bulan Ramadan tetap masih ngeluh ibadah ini. Nah sekarang bulan Syawal yang bebas, Allah membebaskan setan bangsa jin maupun bangsa manusia dari setan bangsa jin dan bangsa manusia yang mengikuti iblis, memperdaya kita bebas nih di bulan sekarang ini. Makanya malesnya luar biasa. Di bulan Ramadan kita rancak dan sering baca Al-Quran. Bulan Syawal ini sudah berapa juz? Ayo Kak, 1 juz ya. Juz Al-Quran. Di bulan Ramadan jangankan sholat isya yang 4 rakaat, tarawih 11 rakaat, siap. Sekarang gimana? Masih tetap 11 rakaat. Salat malam kalau di bulan Ramadan diberi nama tarawih. Kalau di bulan selain Ramadan namanya tetap sholat malam, tahajud 11 rakaat. Kata yang masih 11 rakaat setelah Syawal sini saya kasih hadiah umroh. Benar-benar ini umroh dari Madinah. Enggak, dari uang masing-masing yang Madinah ya. Ada hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah. TV itu sih. Buat hadiah yang Madinah, masya Allah, beliau siapkan untuk ini perasaan anak ini bisa ditambah sedikit. Sudah full biasanya ini kan. Ini awal semangat ngaji atau memang
Sekali lagi saya ingatkan kembali, kalimat yang mengatakan bahwa kalau sudah patah susah untuk dirubah itu tidak benar. Ya, orang sudah patah memang susah untuk dirubah, tidak benar. Buktinya harimau yang seganas itu bisa dibentuk dan dilatih oleh pelatihnya dan turut, apalagi kita manusia. Makanya dengan bulan Ramadan Allah ingin membentuk karakter kita yang tadinya mau makan di siang hari, dibikin oleh Allah tidak makan sekalipun yang halal di siang hari. Allah melarang yang dihalalkan di bulan Ramadan untuk dimakan supaya terbiasa di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya kita terbiasa meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Jangan yang diharamkan, yang dihalalkan sekalipun kalau memang Allah melarangnya kita tak berani memakannya di siang hari di bulan Ramadan. Dan ini supaya teraplikasi kepada bulan Syawal seperti ini. Makanya kebiasaan pembentukan karakter di bulan Ramadan kita dibentuk untuk sholat berjamaah, jalankan yang wajib, yang sunnah tarawih mampu untuk dilakukan, bukan hanya 4 rakaat, 11 rakaat. Nah, pertanyaan saya, kalian selalu, siapa yang masih sholat 11 rakaat di bulan Syawal ini? Bukan dia ini, jangan dia ini pesan motivasi buat yang lain. Anu dia Ustaz, ini itu sama dengan orang sufi. Kenapa nggak ke masjid? Takut ria Ustaz. Nah itu udah benar. Ada 11 rakaat rutin 3 kali berturut-turut. Ustaz, berturut 3 kali, 1 kali berbeda. Nah ini ada yang salah nih. Mana? Di bulan Ramadan sampai 1 juz 1 hari. Di bulan Syawal ini siapa yang sudah menghatamkan? Ini sudah berapa hari? 11 hari. Siapa yang sudah hatam di bulan Syawal? Quran. Ayo, salam deh. Tidak ada juga. 2. Sedekah di bulan Ramadan antum sedekah. Bahkan berbagi di waktu berbuka puasa. Masya Allah. Siapa yang hari ini bulan Syawal ini yang menanti adzan maghrib dinanti seperti bulan Ramadan 5 menit lagi itu? Asian tidak ada. Kan? Kecuali puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah, silakan bisa itu. Masya Allah. Pembentukan karakter di bulan Ramadan oleh Allah dibentuk untuk kita terbiasa tidak makan yang diharamkan Allah. Walaupun istri kita yang halal dilarang untuk bersetubuh di siang hari, kita mampu supaya kita mampu menghindari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini. Itu makanya tema kajian kita di malam ini kita membahas apa ya sih yang mesti kita lakukan setelah Ramadan. Betul ya Pak ya? Ya, apa yang mesti kita lakukan? Lakukan apa yang biasa dilakukan selama bulan Ramadan. 11 orang. Kalau ada 11 minimal witir jalan witir. Kita lakukan setiap hari, setiap malam selain bulan Ramadan ini. Umrah biasanya kan kalau motivasi umrah di Ramadan. Sahabat ada yang umrah nih? Belum, apalagi umrah satu daftar dulu, bersama dulu. Tapi coba kita akan mengkaji bahasan di malam ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama muhasabah, yang kedua mujahadah, dan yang ketiga muraqabah. Coba 3 hal ini aja kita akan tema kita di malam ini. Yang pertama apa tadi? Muhasabah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah. Oh, teringat materi amanah Ustaz. Mas Budi kan pernah ikut tak? Pernah. Saya tak ada hubungannya dengan materi yang mana ya. Ini materi di sini saja. Salah satu keberkahan umur bagi kita yang senantiasa menuntut ilmu seperti ini. Salah satu keberkahan umur itu adalah bisa memaksimalkan
waktu kita untuk menuntut ilmu. Karena hanya orang yang berilmu yang akan dimudahkan jalan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahabahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita coba mulai muhasabah di malam hari ini. Apa itu muhasabah? Kata-kata hisab apa artinya muhasabah? Menghitung. Muhasabah itu adalah menghitung atau menghisab diri untuk melakukan koreksi pada diri sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di kata-kata sahabat, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah sebelum diri kalian ditimbang. Ini Umar bin Khattab menegaskan kepada kita sebagai sahabat Nabi SAW yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah, dan timbanglah amal perbuatan kita, timbang diri kita sebelum ditimbang nanti. Perintah muhasabah juga ini termaktub di dalam dalil Al-Quran, surat 59 Al-Asr ayat 18. Surat apa? Al-Asr. Silakan dibuka ayat yang ke-18. Sudah mulai connect Zoom-nya? Ada belum? Kalau sudah, siapa aja yang kontrol di situ? Dibuka ini. Belum ya? Sudah. Siapa yang sudah ada? Mes tulip aja nih. Mes? Ini mes tulip yang nggak bisa. Oh ya, panas ini. Sudah diajak Pak Rudi belum? Ayo Mas Budi diajak dari tulip naik ke atas ini, Masya Allah. Tapi sudah tidak apa-apa, lewat Zoom tidak apa-apa. Ya, bisa sambil ngopi di sana. Surat Al-Asr, surat yang ke-59 ayat 18. Silakan Mas Budi baca Mas Budi. Ada terjemahnya jangan apa-apa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha summa fatamassalu wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari kiamat. Dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui dalam apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Ini Allah menyebut perintah takwa dua kali di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha. Kalimatnya dua kali. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sebenarnya bisa ada lanjutannya di ayat 19 dan ayat 20 nyambung. Tapi kita coba angkat ayat yang ke 18-nya dulu, ayat yang ke-18. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Aun ibnu Abu Juhaifah, dari Al-Munzir ibnu Jarir dari ayatnya yang mengatakan bahwa ketika kami bersama Rasulullah SAW di suatu hari, beliau bersama Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba ada sekelompok kaum datang, kaum Mudor. Hampir semuanya kaum Mudor, memang semuanya yang datang itu tanpa alas kaki, kemudian pakai baju hanya abaya saja, ya, tidak memakai pakaian yang selayaknya dipakai oleh orang-orang mampu. Kemudian Nabi melihat kelompok ini langsung berubah wajah beliau, lalu beliau masuk ke dalam rumah dan beliau keluar lagi menyuruh Bilal untuk azan untuk sholat. Maka Bilal azan lalu sholat berjamaah. Kemudian setelah itu Nabi berkhutbah. Ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau.
Beliau berkhutbah dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhannasu taqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin ila akhir ayat. Kemudian Nabi SAW juga membaca surat Al-Hasr ayat 18 ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat. Nabi juga membaca ayat ini surat Al-Hasr ayat 18. Ya, kata Nabi membacakan ayat ini terjemahan adalah seorang bersedekah. Kata Nabi SAW, adalah seseorang bersedekah setelah membacakan ayat itu. Adalah seseorang bersedekah dengan uang dinarnya, dengan uang dirhamnya, dengan seada dan semampunya. Kalau memang harus mampunya dengan sebiji kurma dia bersedekah. Maka datanglah seseorang yang membawa kantong yang susah untuk dipegang, saking besarnya ikatannya, susah untuk dipegang. Lalu orang ini mendekati Nabi SAW memberikannya makan. Itu lalu Nabi tersenyum. Ini menandakan bahwa kata Nabi selanjutnya, maka seluruh sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'di. Wa man ghairi an yanqus wa min ghairi an yanqus min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqus min awzarihim syai'un. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memperakasai, memulai perbuatan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudahnya tanpa mengurangi sesuatu pun dari pahala mereka. Perhatikan hadis ini dikeluarkan. Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah ada perintah dari Nabi SAW. Setelah ada perintah dari Nabi, bukan berarti mau bikin sendiri sekarang. Nabi kan merintahkan, kalian bersedekahlah karena ada orang muda yang tidak alas kaki, yang berkesusahan, dia fakir. Lalu Nabi menyuruh bersedekahlah kalian. Lalu ada orang yang membawa makanan, ikatan makanan yang susah untuk dipegang, saking banyaknya. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang berbuat kebaikan kemudian diikuti oleh kebaikan itu oleh orang yang lain, maka dia dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang lain. Misalkan begini, people telepon marketing gini. Misalkan Mas Ipul bersedekah, ini lagi seperti ini, ada banyak orang, lalu mana kata kawan langsung beliau sedekah. Karena bersedekah langsung 100.000 di kota kamu, mana terus kadang-kadang ini 2.000 itu pun ditutup super 100.000. Nah, ternyata kelihatan sama yang lain, Mas Budi ikut 100.000 juga. Mas Ipul ini dapat 2 pahala. Dari Mas Ipul dapat pahala sedekahnya dan ikutin Mas Ipul. Dari Mas Budi dapat pahala. Itu seperti itu. Nah, kenapa ini terucap oleh Nabi SAW? Siapa yang membuat kebaikan lalu diikuti oleh lain kebaikan itu, maka dia dapat pahala yang sama. Setelah ada perintah dari Nabi SAW, bukan menghayal sendiri bikin. Itu tidak boleh. Kalau bikin dalam urusan agama itu tidak boleh. Kecuali di zaman Nabi, para sahabat hidup di zaman Nabi. Contoh Bilal bin Rabah ketika mendawamkan wudu, sholat sunat wudu. Namun berarti karena ada perintah dari Nabi, cuma Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah itu, apa yang kamu lakukan selama ini sampai terdengar suara sendal di surga? Kata Bilal bin Rabah, selalu mendawamkan sholat sunat setelah wudu 2 rakaat. Ini bukan mau mulai beliau, tapi ada dasar dan nabinya masih hidup. Kalau sekarang tidak boleh, kita tidak boleh, tidak boleh melakukan segala sesuatu dirinya dianggap baik, tapi belum benar menurut syariat Islam. Tapi kalau ini mendapatkan ini, Pak, misalkan sampai itu mendapatkan sholat berjamaah, sehingga kelihatan oleh orang lain, masya Allah berjamaah dan diikuti oleh yang lainnya, itu boleh. Hal yang sudah ada nas hukumnya. Intinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW berfatwakan waktu itu berkhutbah, hendak bersedekahlah kalian karena melihat orang motor yang sangat kesusahan waktu itu.
Saya terjemahnya, saya baca lagi ayat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa taqul nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksud hari esok sini apa? Akhirat, ya. Akhirat. Kemudian ditekankan lagi wa taqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun bima ta'malun, mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada ayat itu disebutkan agar kita memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk akhirat kita. Coba hitung-hitung sekarang bulan Ramadan. Saya mau tanya, siapa yang Ramadannya full 1 bulan tanpa batal? Angkat. Dia saumnya, puasanya di bulan Ramadan tanpa batal. Semua. Enggak ada yang lain. Ya, alhamdulillah. Siapa yang tarawihnya bolong 1 kali, bolong 2 kali, jangan sumpah. Tadi tanya semuanya kan kita. Siapa yang tarawihnya 5 kali bolongnya? Siapa yang full tarawihnya full 1 bulan tanpa kosong? Angkat. 1, 2 aja. Yang tarawihnya tanpa bolong dan selalu berjamaah di masjid. Bukan sendiri, mengikuti amal serangan itu enggak, ini berjamaah. Masya Allah. Ayo kita hitung bulan Ramadan. Tugas-tugas di bulan Ramadan dari para ulama memberikan tugas-tugas inti ada 7. Tugas inti ada 7 di bulan Ramadan. Sebutkan yang 7 itu apa saja? Ada yang paham? Ada yang hafal? Ada tugas inti di bulan Ramadan yang dikemas oleh para ulama salaf. Ada 7. 1, puasa di siang hari. 2, sholat malam. 3, bersedekah. 4, memberi makan orang yang berbuka puasa ketika tiba saatnya berbuka. 5, membaca Al-Quran. 6, umroh. 7, menanti Lailatul Qadar. Siapa yang dapat 7-7-nya? Kata, saya kasih hadiah umroh. Di umroh, kalau ada yang berkata, saya akan buru-buru ke bagian travel umroh, minta tolong untuk diberikan. Ya, ada nggak yang 7-7-nya? Saya yakin tidak mungkin, karena ada umroh salah satunya. Ada umroh kan? 1, sholat malam. Puasa di siang hari, sholat di malam hari, memperbanyak sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa, kemudian membaca Al-Quran, umroh, dan menanti Lailatul Qadar. Minimal dari yang 7 ini, siapa yang mau maksimal? Di berapa dapatnya? 5 kah atau 4 kah? Katakan yang bisa meraih. Kalau umrohnya nanti umrohnya menanti Lailatul Qadar sebelum terakhir i'tikaf. Ada nggak dari yang 5, 6 dari yang 6? Ada nggak? Nggak ada. Atau malu? Ya, itu memang orang soleh. Benar, kelihatan benar. Tawadhu, padahal memang ada. Masya Allah. Kita berkisah, kita menghitung, kita hitung amalan kita. Dan harapannya, kalau di bulan Ramadan mampu puasa di siang hari, mampu sholat di malam hari, di luar Ramadan di bulan Syawal ini ada saum Syawal. Berapa hari saum Syawal? 6 hari. Siapa yang tuntas 6 hari Syawal? Yang sudah tuntas 6 hari? Nggak apa-apa, jangan teriak. Ya saya ya, ada nggak? Di mana ada? Belum, masih kurang. Ada sini. Ada yang 4 hari sudah 4 hari. 3 hari. 3 hari. Baru 3 hari. Belum dapat hadiah ya. Lagi dapat hadiah, belum 3 hari. Masya Allah. Ya, yang lebih sebentar lagi, yang lebih kejar 3 hari lagi. Yang lebih dapat. Kalau bagus. Ya, yang lebih saum niatnya saum Syawal. Syawal. Di sini di masjid Raudatul Jannah ini selalu disiapin takjil
rambutnya ke masjid. Yang ke masjid itu makan semua buatnya puasa gitu, memotivasi supaya rajin puasanya. Yang ke masjid puasanya habisin. Kecuali memang masih ada ya caranya. Jadi kita mesti ayat ini menegaskan supaya kita betul-betul memperhatikan apa yang telah dikerjakan. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin, masya Allah saya apresiasi yang belum cuti, jadi belum wajahnya masih kelihatan lugu-lugu gitu ya. Ayo masih belum wajahnya, masya Allah orang-orang yang tawakal, terpaksa. Ya sebentar lagi cuti ya wajahnya. Bulan haji gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam diri kebaikan. Nah kemudian kita apakah sudah memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan? Kalau sudah memaksimalkan, coba kita bawa di bulan Syawal kebiasaan membaca Quran itu pakai target baca Quran minimal 1 hari berapa juz, setengah juz dan 1 juz. Kita bisa introspeksi diri, melihat amalan sehari-hari, minimal apakah kita sudah berusaha meniru amalan harian dari uswah hasanah kita Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk mendekatkan diri lebih maksimal di bulan Ramadan agar di bulan-bulan selain Ramadan bisa juga maksimal sebagaimana dilakukan di bulan Ramadan. Ada 7 amalan sunnah harian yang beliau SAW lakukan. Ada berapa? Ada 7 ya. Yang pertama sholat tahajud, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga berjamaah ke masjid, yang keempat menjaga sholat duha, yang kelima bersedekah, yang keenam menjaga wudu, dan yang ketujuh memperbanyak istighfar. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada 7. Sebutkan yang 7 tadi. Ada yang salah? 1. Nah, ini kalau saya ulang lagi, saya ulang lagi. Makanya kalau ada materi itu disiapkan, ini ada dianya nih. Jadi yang belum sahur, yang belum berganti hari raya dapat ini. Uswah kita Nabi kita Muhammad SAW senantiasa melakukan 7 amalan sunnah harian. Yang pertama sholat tahajud, sholat di malam hari. Berapa rakaat? 11 rakaat. Tarawih kan 11 rakaat. Saat cuma 11 saya kasihan. Ya sudah berapa pagi? Akhirnya dengan witir. Tak mampu witirnya aja. Ada witirnya yang dapat. Lakukan semaksimal mungkin ya. Yang kedua membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran kita dawamkan. Makanya apa yang mesti kita lakukan setelah Ramadan? Ayo sholat tahajud. Bikin program di sini masjid ini Bajenan. Bikin program sholat tahajud di sini dapat makan. Gak ada lagi yang masak gitu ya. Jangan makan lah ya. Ada snack lah, ada apa lah yang tahajud di masjid sini. Full AC masjidnya juga agak panas sedikit ini. Ya, mungkin belum bisa. Terus yang berapa sekarang? Yang ketiga ya, berjamaah ke masjid. Berjamaah, ayo bikin target bahwa tiada hari tanpa sholat berjamaah ke masjid. Kemudian yang keempat menjaga sholat duha. Nah, sholat duha itu awal waktu dengan waktu akhir waktu. Bisa ada berbagai suara dari luar ya. Masya Allah. Kemudian yang keberapa? Kelima bersedekah. Dawamkan sedekah, terutama di pagi hari ya, di mana malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita, Allah mahimu fikal khalq, ya Allah berikan balasan orang yang bersedekah di pagi ini. Kemudian yang satu malaikat mendoakan Allah mahimu mumsikan talak dan binasakan orang yang kikir di pagi ini. Makanya dia dari bersedekah. Yang keberapa sekarang?
yang menjaga sholat malam dengan memberikan setidaknya ada 4 manfaat sholat malam ini. Manfaat yang pertama, dilancarkan segala urusannya. Yang untuk sholat malam, kalau ingin urusannya dilancarkan dalam mendawamkan sholat malam, kemudian dipermudah menyelesaikan masalah. Dan berikutnya Allah berikan bantuan yang tidak didapat oleh orang yang tidak sholat malam. Allah akan memberikan bantuan kepada orang yang sholat malam yang tidak didapat oleh orang yang tidak sholat malam. Kemudian Al-Quran dibaca akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, maka rutinkan membaca Al-Quran. Keberkahan meliputi semuanya, harta, berkah keluarga, berkah kesehatan, berkah dan sebagainya. Diberikan keberkahan. Berkah itu kullu ma tazidu bi ta'ah, segala sesuatu yang menambah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa tadi muhasabah. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah adalah berusaha dengan keras mengeluarkan seluruh kemampuan untuk hal-hal kebaikan. Haqqa tuqati, sekuat tenaga untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika selesai menyelesaikan tugas kewajiban yang satu, kejar kewajiban berikutnya. Habis sholat 5 waktu, wiridnya jangan ditinggal. Habis wirid sholat rawatibnya jangan ditinggal. Maksimalkan. Tapi kan saya lagi usaha itu subhan. Kata-kata tapi itu subhan. Jangan bikin tapi. Karena tapi itu sesungguhnya malas. Betul tidak? Kenapa tidak sholat berjamaah? Saya kan di sini bekerja, Ustaz. Buktinya bisa yang lain. Kenapa tidak? Bilang aja, tapi itu malas. Paham ya? Kemudian yang terakhir, karena waktunya yang berapa sekarang? Apa? Belum jam 8 belum? Belum, tetap aja. 1945. Jadi mujahadah adalah bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya setan mengganggu kita apabila Allah tadi dan dalam surat Al-Mustaqim. Surat apa ayat berapa tuh? Apabila Allah tadi dan dalam surat Al-Mustaqim. Ya Allah, karena Kau sudah menghukum aku tersesat, kata iblis, maka sungguh aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus, kata Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud mereka di sini adalah turunan Adam, kita semua. Surat apa itu? Ayo, dari Muhammad boleh. Surat apa Ustaz? Al-An'am. Al-An'am. Ayat? Itu soalnya double ya, ada yang itu, tapi ada juga di surat yang satunya, yang lengkapnya. Soalnya lanjutannya itu di ayat yang 16 itu summa ayat min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa shama'ilihim. Kemudian kami akan datangi mereka anak cucu Adam dari depan, belakang, kanan dan kiri. Surat apa? Sudah gagal selalu. Ya. Surat Al-A'raf ya, ayat 16 dan 17. Ya. Baik. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad, surat apa tadi? Katakan. Oh, ini dulu ini. Ini dekat sini. Al-Asr ayat 18 sudah. Baik, lanjut muraqabah terakhir. Muraqabah adalah keadaan diri kita merasa diawasi, merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi kita, di mana saja, kapan saja merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf surat 50 ayat 16 dan 17. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada Dia daripada ular tadinya. Allah lebih dekat dengan kita. Ijyatal mutalaqiyan di anil yamin wa an shimali qaim. Allah dan kami
dekat kepada dia daripada urat nadinya tatkala dua malaikat berada di tangan kanan dan kiri. Ini menandakan bahwa Allah selalu dekat dengan kita. Fa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Apabila hamba bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Karenanya kalau meminta kepada Allah tak usah pakai wasilah macam-macam. Ya, meminta kepada Allah itu syaratnya pertama bersalawat kepada Nabi. Yang kedua membaca hamdalah. Kalau mau doa itu nanti mau doa nih, mau berangkat kerja. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allah selamatkan pekerjaan, berikan keberkahan dari situ. Tutup dengan wassallallahu ala Nabi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat bukan dengan salawat, kemudian hamdalah tutup dengan salawat dan hamdalah. Antum kalau berdoa biasa gitu enggak, coba ulang lagi. Nanti antum berdoa, antum sekarang juga boleh antum ucapkan ya Allah shalli wa sallim ala Nabi wa ala alihi wa sahbihi. Allah berikan jodoh kepada kami. Misalnya yang belum kawin, yang belum, kalau yang sudah minta jodoh lagi kalau boleh. Baik, ini perempuan itu adalah merasa diawasi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya coba yang pertama tadi apa? Muhasabah. Yang kedua mujahadah. Yang ketiga muraqabah. Muhasabah artinya menghitung amal kita yang sudah lalu. Dihitung, ya. Muhasabah. Gimana kita baik tidak di masa lalu kita maupun kita kemarin. Kemudian mujahadah sungguh-sungguh setelah kita beramal coba tingkatkan di bulan Syawal ini. Kemudian muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitan dengan bahasa ini dalam Quran. Saya minta bacakan sebutkan ayatnya. Saya akan baca suratnya, baca ayatnya. Antum sebutkan surat dan ayatnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 6. Ada? Surah Al-Baqarah Ayat. Ayo, Al-Baqarah dulu. Sebelah satu, sebelah. Kalau ini satu-satu ayat. Al-Baqarah. Ada lagi? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ada? Masya Allah. Ya, jangan buka Google ya, buka Google. Wah ini. Sekarang ini pengajian ada pintar semua. Al-Baqarah 218. Ya, tapi sudah benar ya. Sudah bisa. Ini sudah dari mama nih. Sama lah. Untuk pilih. Silakan. Oh yang mana? Bisa. Jangan tiga. Silakan. Kafal. Allah berdoa kepada Allah yang baik. Sampai juga begini. Coba, ini ayat lagi. Saya bacakan ayatnya. Tapi yang sudah dapat gak usah lagi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Setan-setan dari jenis laki-laki, jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Surah apa? Ayat berapa? Saya sudah tersebutkan atau ayatnya Al-An'am ayatnya gagal sebenarnya. Sebutkan 7 sunnah Nabi yang tadi. Ya, betul. Apa? Salat Tahajud tahajud, bersama baca Al-Quran, berjamaah di masjid, berjamaah di masjid, sholat duha, bersedekah, wudhu, mendapatkan wudhu, terus itu jangan banyak beristighfar. banyak istighfar. Masya Allah. Apa betul? Sudah ini korban nih. Tulis mana tulis? Silakan. Aku belum itu ya. Atau di mana? Sama saja.
dengan artinya yang dibahas di malam ini tentang 3 hal tadi. Dengan terjemahan tadi saya bahas 3. Ya Mas, ini orang ngomong lagi gitu. Ya, ayo Mas, apa saja? 1. Muhasabah artinya menghitung amalan. masalah terus. Mujahadah sungguh-sungguh. Terus Muraqabah, merasa diawasi. Masya Allah. Dan dia sama Juli, mohon maaf. Jadi apa yang betul? Bahkan jadi mana dari dia? Apa belum dari dia? Masya Allah. Tetap biasa. Masih ada waktu berapa menit? Sudah habis? Hah? Masih? Silakan mau bertanya berkaitan dengan bahasan yang barusan. Kalau diskusi kita masih ada 7 menit ya, ada 7 menit kita tuntaskan. Fadhal, yang pertama bertanya bismillah. Masih gabung Zoom? Ada? Ayo dia jadi gabung kan? Belum ya. Fadhal, Mas Septian. Banyak Tat. Iya. Soal menjaga wudhu, ketika kayak kita kan pakai sepatu safety kan. Saya berusaha menjaga wudhu itu dengan wudhu, kalau di kaki sepatu tetap dipakai terus dibasuh kan Tat. Nah, ketika kita melepas masuk ke unit kan dilepas, apa wudhunya itu jadi hilang apa atau gimana? Maksud jadi hilang bukan? Atau batal atau tetap terjaga wudhunya atau gimana? Bagus sekali. Pembatal wudhu itu bukan melepas sepatu ya. Pembatal wudhu itu buang angin, itu pembatal wudhu. Buang angin atau buang air kecil maupun air besar itu pembatal wudhu. Bersetubuh dengan istri otomatis bukan hanya batal wudhunya, ada sekecilnya, ada sebesarnya juga. Tapi membuka sepatu tidak jadi batal wudhunya. Yang jadi jadi pertanyaan itu ada satu bahasa di dalam kitab fikih tentang hadis yang semasa berkaitan dengan hukum dengan sepatu. Jadi pertanyaannya ini, saya bersepatu sudah punya wudhu lalu batal, ketika mau wudhu lagi apakah harus buka sepatu? Nah, kira itu yang ditanyain. Ya. Nah, kalau menurut saya tidak usah dibuka sepatunya, cukup dibuka sepatunya. Kalau kondisinya hanya ingin mendahulukan wudhu, lain ada ketika aku mau sholat di masjid, apakah harus dibuka sepatu safety-nya? Itu harus buka. Gitu. Ya kan? Wah, sepatu safety pakai itu sudah bisa. Ya kan? Jadi kalau kita kondisi punya wudhu, makanya kaki kalau biasa punya wudhu kan sudah dibasuh kakinya, sudah dibasuh. Sebagaimana membasuh kita wudhu, kemudian kita pakai sepatu, lalu kita batal mau wudhu lagi, harus buka sepatu kan repot tuh. Buka kaos kaki, nah udah sepatunya. Namanya masyhur itu mengusap sepatunya. Nah kalau dicuci pakai air juga diusapnya. Hanya bahasa ini bukan berarti harus dicuci seperti itu bersih, yang dilakukan disapu aja atasnya. Kita tangan kan seperti biasa. Untuk tapi kita dilanjutkan ke sepatu seperti saya dalam perjalanan safar kemarin ke Palembang. Lalu di bandara berwudhu dan tempat wudhunya saya coba masuk di bandaranya. Kemudian saya tidak buka sepatu, cukup sepatunya yang disapu, yang diusap. Itu boleh. Ya, seperti itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih berkaitan dengan satu bab pembahasan tentang wudhu membasuh sepatu.
Silakan.